Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Wahyu Juniadi, NPM 212301444. Di sini saya akan mewawancarai pelatih silat. Perkenalkan, Mas. Kenapa nama saya Denny Wahyu Jumawan. Untuk usia 26, saya menggeluti olahraga ini berarti sudah dari 2017 ya, berarti sudah 7 tahunan. Saya dulunya atlet, tapi sekarang saya melatih bela diri silat ini. Apa yang memotivasi Anda untuk tetap berlatih atau berkompetisi? Pertama, saya sangat menyukai olahraga ini. Kedua, motivasi saya itu untuk melestarikan budaya bangsa, anak bela diri Pancasila terhadap budaya bangsa Indonesia. Bagaimana cara Anda menjaga semangat para atlet saat menghadapi tantangan atau kegagalan? Saya selalu mengingatkan pada atlet-atlet untuk fokus pada tujuan kita sebagai atlet untuk meraih prestasi. Apa yang membuat Anda merasa paling puas dalam olahraga ini? Saya merasa puas kalau atlet-atlet saya mencapai prestasinya secara maksimal. Apa yang biasanya menjadi sumber tekanan atau stres utama para atlet dalam olahraga ini? Stres utama atau tekanan itu biasanya menjelang hari perlombaan, biasanya pasti itu ada. Bagaimana cara Anda mengelola stres sebelum atau selama pertandingan? Untuk sebelum pertandingan, selama latihan pasti ada bimbingan psikis dan latihan mental. Tapi kalau ketika pertandingan itu, saya selalu mengingatkan atlet untuk fokus pada tujuan awal. Apakah Anda pernah merasa terlalu tertekan hingga mempengaruhi performa atlet Anda? Jika iya, bagaimana Anda mengatasinya? Selama ini sih saya belum pernah merasakan itu ya. Apa yang biasanya Anda lakukan untuk tetap fokus selama melatih pertandingan? Saya lakukan selalu mengingat tujuan awal, itu untuk prestasi dan melestarikan budaya. Bagaimana Anda mengatasi gangguan internal maupun eksternal yang mempengaruhi konsentrasi para atlet Anda? Untuk hal itu saya biasanya melakukan bimbingan terhadap atlet yang kelihatan merasa terganggu psikisnya. Kedua, saya selalu memotivasi mereka. Apakah ada teknik tertentu yang Anda gunakan untuk meningkatkan konsentrasi para atlet Anda? Mungkin tidak ada ya, karena saya selalu mengingatkan tujuan awal dan motivasi yang selalu saya tekankan untuk mereka. Bagaimana Anda menilai tingkat kepercayaan diri Anda dalam olahraga ini? Saya sangat percaya diri karena sudah mengikuti bela diri olahraga ini sejak lama. Apa yang membantu meningkatkan kepercayaan diri para atlet? Untuk membantu kepercayaan diri atlet, pasti kalau atlet menginginkan prestasi pasti percaya dirinya akan naik terus. Pernahkah Anda merasa kurang percaya diri? Jika iya, apa yang Anda lakukan untuk mengatasinya? Nah, untuk hal itu mungkin pas awal-awal ya, tapi kan itu tidak lama. Untuk mengatasi hal itu tersebut ya, saya hanya yakin pada diri sendiri saja. Bagaimana Anda melihat peran kerjasama dalam tim Anda? Oh ya, kan dalam latihan ya, ini kerjasama itu sangat menentukan bagaimana ke depannya. Kalau satu tim tidak kompak ya tentu akan sulit untuk meraih prestasi.
Apa yang Anda lakukan untuk menjaga hubungan baik dengan anggota tim lain? Dengan anggota tim lain. Iya. Mungkin ini setelah pertandingan ya, setelah pertandingan kami selalu menjaga, selalu datang untuk memberi respect baik menang atau kalah. Bagaimana cara Anda mengatasi konflik dalam tim? Dalam tim sendiri sih perlu keterbukaan antar satu sama lain. Pasti kalau terbuka satu sama lain tidak ada konflik. Bagaimana Anda mempersiapkan mental para atlet sebelum pertandingan penting? Ketika latihan itu tidak hanya latihan fisik saja, tapi saya juga menekankan latihan mental yang keras supaya atlet itu di gelanggang tidak panik atau ngedown mentalnya. Apa yang biasanya Anda pikirkan saat menghadapi lawan yang lebih unggul? Setiap lawan itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Saya selalu mencari kekurangan dari setiap lawan. Itu terlihat dari banyak hal, contohnya adalah postur tubuh ya. Apakah Anda merasa ada perbedaan signifikan dalam mentalitas antara latihan dan pertandingan? Ada tentu. Kalau di latihan kan tidak begitu keras ya rasanya. Bagaimana cara Anda memulihkan diri setelah mengalami kekalahan? Ketika hal itu terjadi, saya selalu mungkin pertama harus menerima kenyataan, kedua harus bangkit lagi, ingat tujuan awal dan memotivasi mereka. Apa yang biasanya Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mental para atlet di luar olahraga? Ya biasanya kita sering sekumpul dan sharing untuk bercerita banyak hal. Apakah Anda memiliki kebiasaan khusus untuk membantu menjaga keseimbangan antara olahraga dan kehidupan pribadi? Tidak ada standar aja. Apakah Anda pernah bekerja sama dengan psikologi olahraga? Jika iya, apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut? Sejauh ini belum, karena saya hanya dapat ini di masa kuliah dulu. Menurut Anda, seberapa penting peran psikologi olahraga dalam menunjang performa atlet Anda? Ini peran psikologi sangat penting, karena jika mentalitas suatu atlet turun, sehebat apapun atlet pasti akan tidak bisa melakukan kemampuan aslinya. Adakah pengalaman menarik atau pelajaran berharga yang dapat Anda bagikan terkait aspek mental dalam olahraga? Ya, dulu itu pernah ada atlet saya, ketika di latihan itu, dia performanya sangat baik, gerakannya bagus-bagus, tapi karena mentalitasnya ada kurang, akhirnya pas di gelanggang ngedom. Saya rasa hilang semua. Itu sangat penting psikologi olahraga. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait pengalaman atau pandangan Anda tentang psikologi dalam olahraga? Ya. Jadi sahabat apapun kita, kalau mentalitasnya down, tidak kuat, pasti kita tidak akan bisa mengeluarkan potensi maksimal dari diri kita. Ada harapan Anda terhadap dukungan psikologi olahraga di masa depan? Saya berharap para pelatih dan atlet itu lebih memperhatikan hal ini ya, supaya bisa menunjang performa ketika di pertandingan. Baik, terima kasih untuk hari ini. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.